Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami pilih Nabi Ibrahim itu ya sebagai panutan di dunia ini. Walaqad istafainahu fid dunya. Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai bapak tauhid Nabi Ibrahim ya. Begitu juga ya Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Karena dari Ibrahim inilah turun ya, diutus Allah Subhanahu wa taala para nabi-nabi ya, Bani Israel terutama ya. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia di akhirat adalah termasuk orang-orang yang saleh. Nah, seperti yang dibaca oleh Ustaz tadi dalam ya imam, setelah Nabi Ibrahim mengucapkan inna salatu nusuki mahyaya wa mamati ya lillahi rabbil alamin, terakhir wa ana ya, minal muslimin, dan aku adalah orang yang termasuk orang yang muslim. Nah, makanya minimal tingkatan status yang harus kita miliki itu adalah sholihin, Bapak Ibu ya. Level pertama manusia di muka bumi adalah khalil, lalu kedua adalah ulul azmi, lalu kemudian yang ketiga adalah para nabi dan rasul, kemudian berikutnya adalah siddiqun, orang-orang yang betul-betul totalitas 100% percaya dan menerima Islam tanpa satu keraguan sedikit pun, siddiqun, pasrah total. Dan itu adalah diantaranya adalah Abu Bakar. Kemudian level berikutnya adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, level minimal yang kita harus menjadi status kita itu adalah as-sholihin. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina ya was-siddiqina wasyuhada was-sholihin. Level minimal status kita kalau nggak bisa naik ke syuhada, minimal itu adalah as-sholihin. Jangan sampai turun di bawah garis sholihin ini, yaitu fasik ya, fasik. Lalu kemudian kafirin, munafikin yang paling di dasar ya siksanya. Nah, ini naudzubillah. Id qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah, pasrahlah ya, tunduklah. Makanya Nabi Ibrahim mengucapkan inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, seluruh ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Ibrahim sudah totalitas. Makanya apapun ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dia fa'atammahu, dia tuntaskan ujian-ujian itu dengan sempurna. Jadi nggak ada pengecualian ya. Ya, kadang orang lulus ya diuji dengan harta, tapi nggak lulus diuji dengan wanita. Ada yang lulus ujian wanita, tidak lulus ujian jabatan. Ada yang lulus ujian jabatan, ya tidak lulus ya ujian ya, akhlak, ya moral dan seterusnya. Nah ini, tapi Nabi Ibrahim itu seluruh bentuk ujian itu dia selesaikan. Nah, manusia ya memiliki celah. Nah, di celah-celah itulah kemudian setan itu ya fokus menggelincirkan orang itu di situ. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Setan itu paham betul dengan celah kita. Wah, orang ini ya kelemahannya adalah di harta. Orang ini matre sekali ya. Kalau orang yang ini celahnya di perempuan, digoda di situ. Kalau ini celahnya di jabatan, nah itu hati-hati ya. Makanya pintu masuk iblis setan
menggelincirkan manusia itu ya, dua. Ini harus kita pahami. Yang pertama adalah pintu ya, kebodohan. Nah, ini orang yang bodoh akan dimasuki ya lebih gampang oleh setan menggelincirkan dia. Karena dia nggak tahu. Jadi dia gampang ya disesatkan. Ini dari pintu kebodohan. Jadi dikasih pemikiran yang nyeleneh ikut, dikasih ya pemahaman yang salah ikut, itu bodoh dan nggak mau belajar orang. Ini gampang. Nah, pintu kebodohan ini harus kita tutup dengan ilmu. Ya. Pintu kebodohan harus kita tutup dengan ilmu. Nah, orang-orang yang ya, amalannya menyimpang, ya, itu adalah orang-orang yang bodoh, tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap agama ini, sehingga dia itu gampang. Niatnya baik, ya, niatnya baik, tetapi dia jatuh pada amalan-amalan yang menyimpang, amalan-amalan yang menyimpang. Niatnya baik, ya. Ada yang niatnya baik dengan Al-Quran, ya. Dia baca Al-Quran buat apa? Ya, buat ramalan. Ini saya pernah diceritain langsung itu. Gara-gara istrinya hilang lama, gitu kan. Dia baca Al-Quran. Ya. Kalau ketemu kata khair, berarti istrinya nanti ketemu. Tapi kalau ketika baca Al-Quran ketemu kata syar, ya, keburukan, istrinya nggak balik lagi. Nah, itu orang cerita ke saya langsung. Gitu. Nah, itu kan karena kebodohan. Jadi dia gunakan Al-Quran itu untuk meramal. Gitu. Ya. Nah, itu kebodohan, sehingga orang itu tersesat, ya. Orang itu tersesat. Nah, macam-macam, ya. Nah, kemudian pintu yang kedua adalah pintu syahwat. Nah, kalau orang itu alim, ya, ilmunya banyak, digoda di pintu syahwat. Nah, iblis itu kurang alim apa? Ya, tapi dia sombong. Nah, itu syahwat, bagian dari syahwat. Nah, banyak ustadz-ustadz, orang-orang yang paham agama, tapi mereka terjerumus pada ya, kesalahan. Karena apa? Karena syahwat. Nah, maka kasus-kasus ustadz-ustadz yang tertangkap sekarang ini, ya, dengan kasus ya cabul, ini kan banyak sekali, ya. Nah, ini mereka ya digoda terus oleh iblis itu, ya. Karena dia punya ilmu, maka dia digoda dari sisi ya syahwatnya. Nah, maka pintu syahwat ini harus kita tutup dengan ya keimanan. Ya. Celah kebodohan kita tutup dengan ilmu, nah, celah syahwat itu kita tutup dengan ya, keimanan. Maka dua ini, yaitu kita harus selalu thalabul ilmi dan selalu meningkatkan keimanan, itu harus kita lakukan. Biar pintu masuk iblis itu tertutup dari diri kita.